Di dunia yang dipenuhi oleh nestapa dan ratapan tiada akhir, manusia hidup dalam bayang-bayang kesengsaraan abadi. Mereka menangis, menderita, dan berdoa memohon kelegaan, namun keputusasaan seolah menjadi takdir yang tak terhindarkan. Dari tengah lautan penderitaan inilah, lahir sesosok dewa dengan hati yang paling murni, dialah Zirofuku. Digambarkan dalam gulungan-gulungan kuno dengan senyum tulus dan aura kasih yang hangat, Zirofuku hadir dengan satu tujuan mulia, menghapus semua kemalangan dari muka bumi dan membawa kebahagiaan sejati bagi umat manusia yang ia cintai. Niatnya suci, didasari oleh empati yang begitu mendalam, menjadikannya simbol harapan di tengah dunia yang kelam. Dengan kebaikan hatinya yang tak terbatas, Zirofuku mulai menyerap semua bentuk penderitaan manusia ke dalam dirinya. Setiap tangisan, setiap luka, setiap keputusasaan, semua ia ambil tanpa ragu. Awalnya, ia mampu menanggung beban itu. Namun, seiring waktu, kemalangan yang ia serap mulai meracuni jiwanya. Penampilannya yang semula cerah dan penuh kasih perlahan berubah. Kulitnya menjadi pucat, senyumnya memudar, dan matanya yang dulu berbinar kini kosong dan dipenuhi kegelapan. Simbol-simbol kesucian yang melekat padanya mulai terkikis, digantikan oleh aura mengerikan yang mencerminkan penderitaan tak berujung yang kini bersemayam di dalam dirinya. Ia menjadi cerminan dari kesengsaraan yang ingin ia hapuskan. Pada puncak transformasinya yang menyakitkan, Zirofuku bertemu dengan Buddha, seorang pencerah yang memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan agung. Buddha melihat kondisi Zirofuku yang menyedihkan, mempertanyakan metodenya. Ia menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menghilangkan penderitaan secara paksa, melainkan dari kemampuan individu untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri mereka sendiri. Kata-kata Buddha, alih-alih menenangkan, justru memicu kecemburuan dan kemarahan dalam hati Zirofuku yang sudah rapuh. Merasa usahanya sia-sia dan dikhianati, kepribadiannya yang hancur pecah menjadi 7 entitas berbeda, 7 dewa keberuntungan, yang masing-masing membawa sisa-sisa kebencian dan keputusasaannya. Ribuan tahun berlalu, dan takdir mempertemukan mereka kembali di arena Ragnarok. Didorong oleh dendam yang membara, 7 dewa keberuntungan bersatu, kembali mewujudkan wujud asli. Zirofuku yang penuh amarah dan terkorupsi, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Melawan Buddha, Zirofuku melampiaskan semua frustrasi dan rasa sakit yang telah ia pendam. Namun, di tengah pertarungan apik tersebut, Buddha tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan welas asih. Melalui setiap pukulan dan pembelaan, Buddha menunjukkan pada Zirofuku arti kebahagiaan sejati yang dulu ia cari. Perlahan, hati Zirofuku yang mengeras mulai luluh, dan ia mulai memahami kesalahannya. Namun, tepat ketika secercah harapan muncul, tragedi yang lebih besar terungkap. Tanpa disadari, benih iblis bernama Hajun telah tertanam dalam diri. Zirofuku memanipulasi penderitaannya untuk bangkit. Hajun, sang raja iblis dari surga ke-6, muncul sebagai makhluk mengerikan yang merusak jiwa Zirofuku dari dalam, mengubahnya menjadi monster penghancur yang brutal. Dalam momen-momen terakhirnya, di ambang kehancuran total, Zirofuku menemukan penebusan. Dengan sisa kekuatannya, ia mengorbankan dirinya untuk membantu Buddha, memberikan senjatanya sebagai warisan terakhir. Akhirnya, dewa yang mengabdikan hidupnya untuk kebahagiaan orang lain ini menemukan kedamaian dalam kematiannya, meninggalkan kisah tragis tentang niat baik yang berakhir dengan keputusasaan.